50 wanita Korea itu disuruh makan atau kayak dipaksa makan kubis, tapi itu bukan kubis biasa, melainkan itu kubis yang beracun. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 eksperimen paling gila dan paling sadis yang pernah dilakukan terhadap manusia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan manusia dari waktu ke waktu dan juga dari tahun ke tahun terus berkembang dan terus berevolusi. Nah, termasuk dalam hal itu seperti eksperimen dan juga penelitian. Namun kalian tahu nggak, bukan hanya hewan ataupun tumbuhan yang menjadi subjeknya, tetapi juga manusia menjadi subjek di dalam bagian dari eksperimen dan juga penelitian ini. Nah, dalam beberapa kasus penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh manusia ini, penelitian-penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian yang cukup sangat tidak manusiawi atau sangat gila, bahkan sangat sadis. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan eksperimen atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia ini berakibat fatal atau lebih ke beresiko kepada nyawa manusia yang akan dilakukan eksperimen itu. Nah, di bawah ini aku sudah rangkum 7 eksperimen paling gila dan pernah sadis yang pernah dilakukan oleh manusia. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Yang pertama ini ada North Korean Experimentation. Nah, ada banyak sekali laporan-laporan yang mengatakan bahwa eksperimentasi yang dilakukan oleh Korea Utara ini terhadap manusia tidak kalah sadisnya atau tidak kalah jauh sadisnya yang dilakukan oleh Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua. Nah, sekalipun ditepis oleh pemerintah Korea, mereka mengatakan kayak yang, oh kalian salah deh kak, oh kita nggak kayak seperti yang diberitakan oleh beberapa berita-berita lokal atau beberapa berita-berita internasional. Namun, semua itu dipatahkan atau kayak yang, oh Korea Utara ini memiliki suatu kejanggalan yang sangat membuat orang bertanya-tanya. Nah, semua itu dikatakan oleh salah satu mantan tahanan yang ada di Korea Utara itu, dan dia mengatakan bahwa di dalam tahanan itu ada sekitar 50 wanita sehat yang dipenjarakan. Kayak yang, buat apa nih semua 50 perempuan sehat itu dilakukan atau dipenjarakan di dalam penjara Korea di bawah tanah itu. Dan si pria itu mengatakan kepada publik bahwa 50 wanita Korea itu disuruh makan atau kayak dipaksa makan kubis, tapi itu bukan kubis biasa, melainkan itu kubis yang beracun. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena akan dilakukan seperti kayak yang kekebalan tubuh dari 50 wanita ini, dan setelah 20 menit setelah makan kubis itu, mereka akan mengalami muntah darah yang sangat parah dan seketika mereka pun akan mati. Nah, pasti kalian mungkin berpikir kayak yang, oh ya udah, menolak aja jika kalian ingin dieksperimentasi seperti itu. Namun beda halnya seperti Korea Utara. Seperti kalian tahu kan, kayak yang Korea Utara ini adalah salah satu negara komunis yang paling sangat kejam dengan memiliki sistem-sistem hukum yang sangat, ya bisa dikatakan sebagai sistem hukum yang sangat tertutup. Bahkan negara ini sangat tertutup dari negara-negara luar. Nah, kenapa wanita-wanita itu tak bisa menolak? Dikarenakan jika mereka menolak, maka kayak yang ganjarannya atau tumbalnya seperti itu, pemerintah Korea Utara akan membunuh atau akan lebih menyiksa anggota keluarga mereka yang ada di rumah itu. Jadi mau tidak mau si 50 wanita itu harus ya rela membuang atau kayak yang bertaruh nyawa untuk keluarga mereka ini. Nah, selain dari kubis beracun, ternyata ada juga eksperimen-eksperimen yang juga sangat kejam yang dilakukan kepada keluarga sebagai subjeknya, yaitu eksperimen gas beracun dan juga eksperimen darah. Dan dulu itu pernah ada kejadian di suatu keluarga yang ada di Korea Utara, ketika mereka di dalam rumah itu ditaruhkan sebuah gas beracun, dan di dalam rumah itu ada 2 anak mereka, yaitu anak perempuan dan juga anak laki-laki. Namun sayang, nyawa mereka tidak bisa diselamatkan ya karena gas beracun, dan pada saat itu mereka tidak bisa menghindar dari eksperimen yang dilakukan oleh Korea Utara itu. Dan alhasilnya orang tua mereka sudah berjuang untuk menyelamatkan mereka lewat tawas buatan dan juga beberapa upaya-upaya penyelamatan yang akan dilakukan oleh orang tua mereka. Namun sayangnya 2 anak ini harus meninggal dengan keadaan yang sangat sadis. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Eksperimen yang kedua ini yaitu The Monster Study. Nah, jadi eksperimen atau penelitian ini dilakukan terhadap 22 anak yatim piatu yang diambil dari Davenport, Iowa pada tahun 1939. Dan penelitian ini dilakukan oleh Wendell Johnson. Nah, jadi Wendell Johnson ini mengambil 22 anak itu untuk dilakukan sebuah penelitian, yaitu seperti aku bilang tadi, The Monster Study. Dan 22 anak itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 11-11. Jadi satu kelompok itu
dilakukan seperti sugesti positif, seperti oh kamu pasti bisa, kamu pasti mendapatkan orang tua asuh. Dan satu timnya lagi dilakukan seperti sugesti-sugesti negatif, seperti dicaci maki, dimarah-marahi, dan juga didoktrin seperti oh kamu gak akan mendapatkan orang tua angkat atau kamu akan mati. Nah seperti itu. Dan orang-orang beranggapan bahwa sebenarnya eksperimen yang dilakukan oleh si Wendell ini sangat berakibat fatal terhadap psikis dari anak-anak ini. Dan setelah dilakukan dua kelompok itu seperti yang tim positif dan juga tim negatif, ada juga beberapa dari mereka itu ditahan dikarenakan mereka memiliki pidato-pidato yang sangat tidak bagus dan sangat, ya bisa dikatakan pidato-pidato dari anak ini sangat tidak disukai oleh si Wendell ini. Jadi mereka itu ditahan, dan beberapa orang juga mengatakan bahwa sebenarnya si Wendell ini akan membahayakan jiwa dari anak-anak ini. Dan beberapa juga orang mengatakan atau beranggapan bahwa sebenarnya eksperimen yang dilakukan oleh si Johnson ini pada saat itu dia akan mencetuskan eksperimen terhadap manusia yang dilakukan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Nah gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Eksperimen yang ketiga ini yaitu Project 4.1. Nah, jadi Project 4.1 ini dirancang untuk tujuan eksperimen medis yang dilakukan dalam upaya untuk melihat efek radioaktif yang terjadi di Marshall Island atau Pulau Marshall yang ada di Amerika Serikat. Dan percobaan ini atau eksperimen ini berlangsung sejak 1 Maret 1954 dan berlangsung selama beberapa dekade. Nah, jadi dekade yang pertama itu sungguh mengejutkan efeknya yang terjadi terhadap orang-orang yang dieksperimenkan ini. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang mengalami keguguran dan juga kematian beberapa bayi dikarenakan efek dari radioaktif. Banyak sekali bayi-bayi yang mati, sulitnya untuk berkembang, sulitnya untuk bertumbuh, sampai kayak yang pola dari eksperimen ini, sampai kayak yang apa sih maksud dari polanya eksperimen 40.1 ini. Kayak yang pola ini sangat abu-abu atau abstrak dan tidak ada tujuannya seperti itu guys. Dan di sana itu banyak sekali anak-anak yang kena atau terpapar kanker tiroid dikarenakan mereka terpapar radioaktif, dan juga sepertiganya terpapar neoplasma yang sedang dikembangkan di tahun 1974. Dan for your information, ternyata kanker tiroid itu adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid dan akan meningkatkan resikonya terjadinya kanker tiroid adalah penyakit gondok. Dan juga neoplasma adalah masa abnormal jaringan yang pertumbuhannya berlebihan dan tidak terkoordinasi. Nah gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Jadi project yang keempat ini yaitu project MKULTRA. Jadi project itu ialah nama sebuah kode penelitian pengendalian pikiran yang dilakukan oleh CIA. Nah, jadi penelitian ini dilakukan selama periode tahun 1950 sampai 1960. Jadi basically itu kayak ada 10 tahun oleh the Office of Science Intelligence. Nah, jadi di penelitian ini ada banyak sekali obat-obatan yang terlarang seperti narkoba dan juga obat-obat yang digunakan untuk memanipulasi pikiran manusia, seperti termasuk dalam penggunaan LSD atau lysergic acid determinate. Nah teman-teman, jika aku ada salah dalam pengucapan, kalian bisa komen di bawah ya. Jadi penelitian pengendalian pikiran ini dilakukan kepada CIA, tentara, dokter, PSK, dan juga beberapa orang yang mengalami gangguan mental. Dan ternyata perekrutan subjek untuk dilakukan penelitian pengendalian pikiran ini dianggap ilegal, termasuk bagaimana LSD dan obat-obatan terlarang juga dilakukan atau dicoba pada subjek yang kayak itu mereka nggak tahu apa yang akan dilakukan terhadap mereka itu sendiri. Nah gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Eksperimen selanjutnya ini yaitu the Tuskegee Syphilis Study. Nah jadi eksperimen kejam ini dilakukan terhadap beberapa orang kulit hitam yang ada di Tuskegee, Alabama pada tahun 1932 sampai tahun 1972. Nah jadi sekitar ada 40 tahun yang dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki kulit hitam ini. Nah jadi subjek penelitian sebagian besar ialah orang-orang Afrika Amerika. Nah jadi mereka itu hanya dikatakan kayak yang oh kalian memiliki darah yang kotor, jadi kalian harus diobati. Dan kayak yang mereka kan itu kayak yang dulu-dulu, jadi mereka langsung berpikir oh iya ini kan tim medis yang mengatakan itu, dan mereka langsung oh iya silakan diobati saja. Ternyata yang disuntikan terhadap diri mereka itu ialah semacam virus-virus dari sifilis, yaitu virus yang sangat berbahaya, dan itu adalah virus yang sangat berbahaya dan bisa berjangkit kepada banyak orang. Dan pada tahun yang pertama yaitu tahun 1932 itu kayak yang orang yang memiliki penyakit sifilis itu sudah sangat banyak dan sangat berbahaya pada saat itu. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan mereka atau dokter-dokter atau medis pada saat itu mereka sudah mengatakan bahwa mereka akan diobati, dan ternyata itu hanyalah sebuah sugesti untuk menenangkan pikiran daripada subjek-subjek yang akan dilakukan oleh mereka ini.
Dan dengan embel-embel mereka mengatakan bahwa, oh kalian ini sudah disembuhkan, kalian sudah diobati. Ternyata itu hanyalah efek dari sugesti untuk menenangkan para pasiennya. Ternyata itu lebih memperparah penyakit mereka. Dan di akhir dari eksperimen ini ada ratusan orang yang meninggal, puluhan anak dan istri korban tertular penyakit sifilis dan juga meninggal, dan hanya ada 74 orang yang berhasil bertahan hidup. Nah gimana guys menurut kalian tentang eksperimen ini? Silahkan komen di bawah. Eksperimen yang keenam ini yaitu eksperimen Nazi atau Nazi eksperimen. Nah, jadi eksperimen Nazi ini terhadap manusia dianggap yang paling kejam dan paling masif, dan lebih dari 1.500 orang dijadikan bahan percobaan yang mengerikan, terutama untuk eksperimen medis. Nah, jadi Dr. Joseph Mengele melakukan percobaan terhadap ribuan orang kembar untuk diteliti secara genetis. Nah, jadi orang kembar itu disuntikan berbagai macam bahan kimia di dalam sekujur tubuh mereka itu, dan lebih parahnya lagi orang-orang itu dijahit seperti kayak menjahit karung, kayak yang asal-asalan sekali mereka menjahit mereka itu dengan tujuan supaya mereka mendapatkan kembar siam. Dan di tahun 1942 juga ada penelitian yang bisa dikatakan sebagai penelitian paling sangat sadis, yaitu ada beberapa subjek atau orang-orang yang akan diteliti itu mereka menaruhnya sebuah tangki yang berisi air es dan didiamkan selama 3 jam. Nah, seperti halnya serupa, penelitian ini juga dilakukan terhadap beberapa subjek juga, dan mereka dikurung di semacam ruangan yang berbentuk seperti kulkas dan dibiarkan seperti itu saja dengan temperatur yang rendah. Nah, dikatakan penelitian itu bermaksud untuk mencari cara menghangatkan kembali tubuh manusia atau tubuh dari subjek itu. Namun nyatanya penelitian itu juga gagal, dan bisa dikatakan banyak sekali korban-korban yang meninggal diakibatkan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan Nazi, yaitu penelitian yang dilakukan atau dikurung di dalam tangki atau semacam kulkas yang memiliki temperatur yang sangat rendah. Nah gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Oke, dan ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini yaitu Unit 731. Nah, Jepang juga melakukan eksperimen gila terhadap tubuh manusia lewat eksperimen-eksperimen yang tadi itu, yaitu Unit 31. Nah, jadi pada tahun 1937 sampai 1945, ternyata Jepang melakukan suatu eksperimen yang sangat bisa dikatakan eksperimen yang sangat sadis dan sangat mengerikan. Nah, jadi eksperimen itu dikomandokan oleh seorang komandan Shiro Ishii. Jadi eksperimen Unit 731 ini dikatakan sebagai eksperimen yang sangat tidak berkemanusiaan dikarenakan menggugurkan janin, mengamputasi tulang rusuk dan memindahkannya di berbagai macam anggota tubuh lainnya, dan juga seperti membekukan organ tubuh lainnya, dan yang lebih parahnya lagi yaitu memasukkan granat di dalam tubuh manusia. Dan tak hanya itu, ternyata Jepang juga memiliki suatu eksperimen yang bisa katakan sebagai eksperimen sangat sadis, yaitu eksperimen untuk menyuntikkan bibit penyakit terhadap tubuh manusia. Ya, jadi eksperimen ini dikatakan sebagai eksperimen untuk menyuntikkan virus sifilis kepada tubuh manusia dengan mereka mengatakan bahwa oh ini adalah vaksin untuk menyembuhkan kalian. Dan ternyata tujuan dari itu ialah untuk melihat kayak yang feedback atau seperti respons dari tubuh manusia ini jika disuntikan oleh virus sifilis itu. Nah, jadi untuk menularkan penyakit sifilis ini, tahanan laki-laki dan juga tahanan perempuan dipaksa untuk melakukan hubungan intim, dan jika mereka menolak atau tidak mau, mereka akan dilakukan gonorrhea, yaitu melalui tindakan pemerkosaan. Nah, gimana guys menurut kalian? Nah, itulah guys 7 eksperimen yang paling sangat sadis yang pernah dilakukan terhadap manusia. Dan menurut kalian eksperimen mana yang paling sangat mengerikan dan paling sangat sadis yang dilakukan terhadap tubuh manusia? Dan silahkan kalian berdiskusi di bawah untuk kayak yang oh mungkin eksperimen yang satu, mungkin eksperimen yang kedua, atau eksperimen yang ketujuh. Silahkan kalian komen di bawah ya guys. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video channel, silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.